Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada dua hal yang bagi saya menarik dari kutipan bacaan Injil tadi. Yang pertama adalah bahwa peristiwa itu terjadi di Kaisarea. Kaisarea adalah sebuah daerah di mana orang-orangnya belum begitu mengenal Yesus Kristus, dan orang yang telah mengenal pun tidak suka dengan Yesus karena apa yang mereka yakini, yang mereka perjuangkan di dalam hidup adalah hal yang jauh lebih dahulu, lebih menarik, lebih menyenangkan daripada Yesus Kristus. Maka mereka dalam arti tertentu menolak Yesus. Di daerah itu Yesus bertanya, siapakah aku menurut orang-orang? Di daerah yang tidak mengenal dirinya itu, Yesus bertanya, siapakah aku ini? Kemudian mereka menjawab. Para saudara yang terkasih, tidak hanya berhenti di situ, karena pewartaan utama yang mau disampaikan adalah justru siapakah aku menurut kamu? Ternyata Petrus sebagai wakil dari murid-murid Yesus menangkap bahwa dia adalah Mesias yang hidup. Tentu jawaban Petrus ini tidak hanya sekedar jawaban, tetapi jawaban yang muncul dari kedekatan hati, dari pengenalan dan relasi pribadi. Petrus mengakui
bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat yang hidup. Lalu Yesus membungkam mereka agar tidak mengatakan hal itu kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa itu terjadi di dalam konteks perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Artinya adalah bahwa pengakuan itu terjadi setelah Yesus melakukan banyak mukjizat. Dan kemudian Yesus akan memasuki Yerusalem, tempat di mana dirinya akan ditangkap, akan menderita sengsara, akan wafat, dan kemudian dibangkitkan. Pertanyaan kita adalah, mengapa ke Yerusalem, kok bukan ke daerah yang lain? Kita mengerti bahwa Yerusalem adalah menjadi kota suci. Suci karena sang tabut Allah perjanjian lama disimpan. Yesus dipahami sebagai sang tabut perjanjian baru. Maka sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus harus terjadi di kota Yerusalem. Untuk itulah, maka Yesus mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem. Artinya, dia menyongsong penangkapan, penderitaan, wafat, dan kemudian nanti kebangkitannya. Para saudara, dari poin pertama dan kedua itu pesan yang bisa kita petik apa? Saya hanya menawarkan satu hal, dan hal itu dalam bentuk pertanyaan. Di dalam situasi konkret kehidupan kita saat ini, kalau di dalam Injil peristiwanya terjadi di Kaisarea, tetapi di dalam konteks kehidupan kita saat ini, di tempat ini, dengan orang-orang yang kita kenal, siapakah Yesus menurut aku? Apakah Yesus juga saya yakini sebagai Sang Penyelamat yang memberikan berbagai macam limpah anugerah terhadap hidup kita, atau sosok pribadi yang lain? Bahwa jawaban akan pertanyaan siapakah Yesus bagiku itu berubah-ubah dari waktu ke waktu, menurut hemat saya wajar. Karena apa? Karena konteks kehidupan kita pun dinamis. Dari waktu ke waktu, dengan orang yang berbeda, dalam tantangan yang berbeda pula. Bapak, Ibu, dan para saudara, kita bersyukur karena kita boleh beriman kepada Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,